Hidangan kamu tuh bagus, masakan kamu tuh enak. Saya mau kasih tahu, Ya, Chef. hidangan kamu presentasinya ini yang terbagus di season ini ya, so far. Kamu kasih kuah, ini pertama kalinya. So sekali kamu. Dari yang penghasilan tidak punya apa-apa terus tiba-tiba jadi artis, uang banyak, star syndrome kah? Atau Kata siapa uang banyak, Mas? Kata siapa uang banyak, orang kita pulang ini ya. Tak pikir, wah aku pulang rek jadi Raffi Ahmad. Ndak, Mas. Malah aku anjlok, Mas. Alasannya mendirikan usaha karena nggak ada kerjaan lagi, Mas. Akhirnya aku bikin usaha. Belanja pun aku sendiri, Mas. Karena mungkin aku sudah nggak percaya sama orang. Capek ya capek, Mas. Aku sampai mikir gini, Master Chef loh aku. Ngapain kok aku sok ngedekno tendo dewe, belanja sendiri, apa-apa sendiri. Karena ya apalagi, Mas, kalau hidup di Tulungagung ya seperti ini. Hai, nama saya Sari Lazuardi. Saya asal dari Surabaya, jebolan MasterChef season 10. Dari background yang biasa, bapak pekerja swasta, ibu PNS. Kalau dari dulu saya ini, dari sekolah ini sudah ngekos. Sampai kerja pun saya ngekos, gitu. Soalnya pindah-pindah, dulu nggak punya rumah. Sampai pada akhirnya ayah saya ini bisa beli rumah lagi di Madura. Tuh. sempat kuliah? Sempat kuliah saya, guru. Sari Lazuardi SPD tadi, harusnya. Mungkin kalau guru ini bukan passion ya. Karena kalau guru ini belajar dan kurikulum terus gitu loh. Terus aku ini orang yang nggak sabaran. Jadi kalau mengajar gampang marah mungkin ya. Saya kerja itu dari SMA. Dulu SMA kelas 2 ini saya kerja cuci piring. Pagi sekolah, pulang siang, sore kerja. Gitu terus. Bukan karena tercukupi ndaknya. Cuman kita kan dulu waktu malam-malam disamperin tetanggaku, nggak mau kerja toh, kerja di mana? Cari lamaran. Jadi malam-malam jam 9 malam itu keliling Surabaya naik motor. Ada ini jaga stan sisa. Ternyata hari pertama aku kerja itu langsung manajer itu keluar, supervisor bilang, aku cari anak dapur satu. Ini loh ada Tata Boga bilang gitu. Masuklah, aku nggak bisa lo masak, aku bilang gitu kan. Aku nggak bisa lo masak. Ternyata langsung digini sama manajernya. Tahu bedanya garam sama gula? Tahu. Ya udah besok masuk dapur, bilang gitu. Ternyata disuruh cuci piring, disuruh ngepel kayak gitu. Enggak masalah, yang penting dapat uang. Awalnya ini karena ejekan guru. Sampai bilang murid karena satu bandel-bandel pelajar gimana kayak gitu. Terus ada satu momen itu waktu praktek masak, tepung terigu tak gini nondik temanku. Dia enggak terima, gini langsung prak di mukaku. Langsung aku pakai margarin, tak tepoin, langsung tak lempar, kan nggak bisa hilang. Dia nggak terima, beli tepung terigu lagi. Satu kresek dilemparin ke aku, tak hindarin toh. Tak hindarin kena anak cewek yang duduk. Nangis, ceritanya gitu. Langsung bilang ke guru, lewari aku ke kamar mandi cewek. Ya di situ langsung digedor, dibilangin murid Relatif males. Kalau dari dulu aku suruh belajar itu nggak bisa, Mas. Gara-gara aku berubah itu gara-gara satu momen aku bilang gini ke ibu. Bu, kayaknya aku mending nggak usah kuliah. SKS nggak mumpuni, terus mesti ngulang lagi terus gitu. Cuman ada satu momen ibuku bilang gini, nggak apa-apa, kamu telat lulus, yang penting kamu tetap kuliah. Karena aku lihat, waktu nih bayar SPP, waktu nih bayar uang kuliah semester, itu kayaknya berat banget orang tuaku. Jadi di situ aku mikirnya dari semester 5 tak gas. Yang penting aku lulus di tahunku. Ternyata alhamdulillah sampai lulus. Setelah skripsi, yudisium belum wisuda, itu saya sudah kerja. Baru pertama kali ngelamar langsung kerja. Tapi sebelum kerja itu waktu kuliah, waktu SMA itu bikin usaha. Pertama jus, tutup, nasi goreng, tutup, laundry, tutup, kayak gitu. Akhirnya aku memutuskan
oh mending aku kerja aja dulu aja kayak gitu, cari pengalaman lagi gitu. Soalnya banyak mas yang remeh karena penampilan ini banyak mas. Makanya aku ingin membuktikan bahwa anak pang juga bisa dipandang positif oleh masyarakat, tidak dipandang negatif terus. Aku tatoan ini sama ini aja itu setelah lulus MasterChef. Waktu dulu ini ceritanya gini, dulu kan aku kerja di restoran, nggak boleh toh rambut kayak gini. Jadi 2018 19 aku ikut MasterChef. Itu rambut masih rapi gitu, nggak lolos. Sampai aku ikut lagi 7, 8, 9 nggak lolos juga. Akhirnya ke-10 iseng-iseng. Aku mikir, ini terakhir kalau aku nggak lolos, ya udah, aku nggak ikut-ikutan lagi. Ternyata lolos karena tak gini no rambutnya. Saya kira jenengan itu otodidak, ternyata sekolah ternyata. Sekolah nggak mengajarin itu mas. Kebanyakan kalau tatap muka ya basic-basic aja, motong, masak gitu. Kita dapat dari restoran mas, terjun langsung di lapangan kerja. Terus kalau kuliah kita kebanyakan di sekolah kurikulum. Jadi kita mengajar SMP, SMA gitu. Ujiannya pun itu kita mengajar anak-anak di kampus. Jadi kebanyakan teman-teman saya ini juga lulusan SPD ya di guru. Jarang yang di restoran itu jarang banget mas. Mungkin aku salah satunya ya, 5% dari 100%. Orang pengen dipandang dan pengen diakuin sama masyarakat, itu harus punya skill. Aku ini punya, tapi kita nggak bisa membuktikan. Pernah dulu itu aku ngelamar kerja, salah satu grup terbesar di Surabaya, restoran. Udah diterima sama HRD, disuruh nemuin manajer yang di outlet, di mall. Aku datang, emang kamu bisa masak? Saya melihat gini, enggak apa-apa pak, kalau mau dicoba dulu. Dia enggak mau percaya, ya sudah pulang. Dari situ aku langsung mindset, berarti aku harus nunjukin salah satunya yo di kompetisi terbesar di Indonesia, MasterChef itu. Hidangan kamu tuh bagus, ya. Masakan kamu tuh enak. Bahkan di tantangan kali ini, masakan kamu itu sama baiknya dengan Ami. Ya. Cuman harus diperhatikan, nyambung atau enggak dan lain-lain. I'm very proud of you. Ya. Perkembangan. Artinya apa? Kau masih aman, bro. Syahril, kamu masih aman. Nampak. Oke. Awalnya enggak nyangka toh mas, orang di telepon itu, wah seneng rek. Selama ini 4 kali nyoba, baru pertama kali berangkat Jakarta. Kan di telepon gini, ini besok bawa baju selama 2 minggu aja. Maksudnya kalau bisa lolos ya juga lebih. Akhirnya kan berangkat ke Jakarta, audisi. Audisi pun mereka orang-orang, wah baju dimasukin lemari semua, aku nggak mau. Soalnya aku negatif thinking, paling nggak lolos kayak gitu toh. Ternyata alhamdulillah lolos, sampai 6 bulan aku di situ. Apa benefit yang didapat mas? Masuk MasterChef dan afternya? Afternya banyak mengakuin kalau aku punya skill masak. Itu aja, ada kan hal lain mas? Banyak pekerjaan dapat. Yang awalnya gaji 1 bulan maksimal 3,5 juta sampai 5 juta, kita bisa ngantongin lebih banyak 10 kali lipatnya 1 bulan. Endorsan datang, produk datang, kayak gitu. Kita cuma demoin masak kayak gitu. Dari situ harus konsisten juga sih, harus punya target juga. Setelah keluar dari TV kompetisi masak, kita harus berjuang lagi. Dulu waktu di karantina itu Mas Abdi selalu bilang gini, awakmu iki kudu menang. Percuma awakmu iki lek iso masak pun banyak orang yang bisa masak. Tapi orang yang bisa masak punya karakter ndak ada. Rugi dong kamu jauh-jauh ke sini ninggalin kerjaan, ninggal semuanya, tapi lah kamu pulang ndak terkenal sama aja. Kayak gitu. Terus habis gitu waktu dari awal sampai 18 besar itu ngambang terus. Akhirnya omongannya langsung tak masuk di otakku. Oh berarti aku harus nggak boleh malu di kamera, nggak boleh diam di kamera, harus unik. Unik dalam arti jangan dibuat-buat, ya us itu dirimu. Akhirnya alhamdulillah kok di Instagram ini dulu banyak yang nge-tag anaknya di Pangno juga, Mariono, sampai ada yang ngelukis aku, ada yang gambarin aku kayak gitu. Alhamdulillah. Seperti itu. Terus kalau dari dulu sampai sekarang lebih terkenalan dulu karena dulu disupport sama TV mas. Tapi setelah kita dari MasterChef itu pernah aku mikir gini, orang aku artis kok, kesalahanku seperti itu, terlalu sombong, nggak usah ngonten, orang pekerjaan banyak. Jadi dulu itu pekerjaan banyak mas. Setelah dari MasterChef kerjaan yang paling banyak di season 10 itu aku. Diundang Dasar, RCTI ini, diundang TV. Tapi kesalahanku aku nggak kontenin. Karena aku masih kekeh, ngapain ngonten.
orang aku sudah dikenal sama orang, kayak gitu kesalahanku. Sampai di suatu titik sudah ikut meeting, sudah ikut dan lain-lain, H-2 mau berangkat di cancel karena tak potong botak. Dari situ langsung menurun, Mas. Kalau Mas Abdi sampai sekarang pun lebih terkenal lagi karena dia konsisten sama konten. Dia bilang sendiri, penghasilannya dari konten. Terus dia itu bilang pernah sering banget bilang sampai istrinya juga sering bilang ke aku, ngonteno. Langsung Mas Abdi bilang gini, Saril ini nggak percaya kok kalau konten ini bisa merubah segalanya. Dan sekarang alhamdulillah aku wis mau ngonten, konsisten. Wis alhamdulillah banyak orang yang tahu lagi gitu. Kekumpul berapa mas? Waktu itu banyak banget identik itu Disebutin boleh? miliar Disensor ya. Disensor aja nanti ya. sampai meter. Enggak sampai. Beda loh Mas. Kalau kita di TV, satu episode beda sama kalau kita off air. Dan kalau kita di TV, itu bayarannya nunggu 3 bulanan, baru bisa turun. Itu pun aku pernah nunggu 1 tahun Mas, baru turun 1 tahunan. Makanya kalau enakan off air apa on air, mending off air. Sebelum kita event, H-2 sudah lunas. Dan harganya bisa 3 kali lipatnya. Dari yang penghasilan tidak punya apa-apa terus tiba-tiba jadi artis, uang banyak, star syndrome kah? Atau Kata siapa uang banyak Mas? Mas, Kata siapa uang banyak, orang kita pulang ini ya. Tak pikir, aku pulang rek jadi Raffi Ahmad. Ndak Mas, malah aku anjlok Mas. Ndak punya pekerjaan. Soalnya aku mikir gini, aku artis kok. Ngapain aku ngelamar lagi? Akhirnya aku ngekos ya pakai uang sisa jual HP. Uang tinggal 2 juta. Tak buat nikah Mas. Akhirnya aku kan sudah nyicil rumah. Dari sebelum aku berangkat MasterChef kan sudah nyicil rumah. Meskipun subsidi. Tapi itu flat. Terus aku baru pertama kali dapat pekerjaan itu bisa nggak datang ke Lamongan ngendorse tempatku. Apa itu endorse? Aku bilang gitu toh. Udah datang aja Mas, datang makan, tak rekam. Padahal rekam ala-ala tok, dapat 500. Kok dapat 500 ya? Aku baru pertama kali ngerasain Mas. Mariono tak up di Instagram, rame itu. Ada lagi, Mas, di Lamongan mau nggak? Ini berapa Mas? Waduh nggak tahu, aku seikhlasnya aja Mas. Aku bilang gitu. Istriku hamil, berangkat sepeda motoran. Dapat 1.500.000. Kok banyak ya? Akhirnya dari situ belajar aku. Belajar, bisa bikin red card sendiri. Pelan-pelan bangun rumah. Wah, aku mikirnya gini toh, setelah nikah, aku pengen renovasi rumah. Sudah jadi kan aku nyicil di tukang. Nyicil di tukang kurang 20 juta. Pekerjaan sudah di kesalahanku, ndak tak DP, ndak tak suruh DP semua. Akhirnya cancel. Akhirnya apa? Jual HP lagi, Mas. Tak buat bayar tukang, sisa 2 juta lagi. Beli cat, ngecat sendiri Mas. Aku lihat istriku, kok gini ya, aku bilang gitu. Ternyata pas waktu pulang, aku ada kontrak BE restoran yang ada di Stone Estate Surabaya itu dulu. Dari situ aku hidup Mas. Aku 3 bulan alhamdulillah bisa beli mobil, bisa beli motor sing tak pingin. Tapi aku bertahan 7 bulan. Karena satu, waktu istriku hamil ke 8 bulan, sebelum itu kan istriku tak ajak kerja, ya motoran, berangkat pagi pulang malam, Aku masak di restoran, di dapur, istriku di depan, minum, maksudnya makan gitu terus. Gitu terus. Karena di rumah nggak ada siapa-siapa, kasihan juga. Akhirnya waktu hamil 8 bulan, istriku tak suruh lahiran di sini. Sampai anakku ini umur 2 bulan, aku LDR Mas. Dari situ aku nggak kuat. Jarang ketemu sama keluarga kecil. Akhirnya tak putusin, mending aku keluar. Tapi aku bisa kumpul lagi sama istriku. Banyak yang bilang gitu Mas. Karena aku kerja cuma 1 minggu sekali, tidak ada jam kerja, dibayar 2 digit. Tapi ya sudah Mas. Yang penting aku bisa kumpul sama keluargaku, istri sama anakku. Akhirnya keluar, istri tak bawa ke rumah Gresik, tarung lagi. Cari endorsean sendiri, cari gini sendiri, ini sendiri gitu.
Aku nggak hanya masak sekarang mas, yo DJ, yo karaoke, semua tak kerjain mas. Nggak hanya masak tok, soalnya kan aku juga suka musik, kayak gitu. Yo band-bandan, tapi sekarang nggak punya band sih. Cuman ayo collab lagu kayak gitu sekarang. Aktivitasnya Mas Sahril di kota kecil yang namanya Tulungagung itu ngapain mas? Yang ngontrol usaha mas. Usaha kan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan brand 3, satu pedesan. Yang kedua angkringan iki yang di JLS, yang ketiga sambelan, yang keempat kulit. Itu di Tulungagung semua. Sebenarnya aku nggak bisa sama sekali mas bikin menu untuk UMKM kaki lima, sama sekali nggak bisa aku. Aku cuman bisa bikin menu yang di restoran. Kalau ini masih belajar aku mas. Belajarnya dari mana? Dari Mas Abdi semua. Aku ngeliatin Mas Abdi, ternyata tidak hanya di restoran, di kaki lima bisa menghasilkan uang banyak. Kayak gitu. Awalnya kan sego Madura. Aku bikin sego remek, bakso. Aku bikin bakso juga. Ngikut-ngikut aku mas. Aku jujur aku ngikut-ngikut. Bahkan kalau mau bikin menu itu harus konsultasi dulu. Ya, artinya orang yang menginfluence dan orang yang mungkin berpengaruh dalam karirnya Mas Sahril bikin Abdi. Betul. Sampai aku orang yang dulunya ndak mau tatoan sama sekali. Tatoan gara-gara pengen ngado Mas Abdi aku. Itu resep dan semua menunya Mas Sahril. Betul. Semuanya aku sendiri. Belanja pun aku sendiri mas. Jam 2 subuh, paling lambat jam 3 subuh belanja ke pasar. Belanja ke pasar, terus pagi masak buat jualan di kulit. Sore habis di sambelan. Diriin tenda sampai jam 1 malam. Nggak tidur bentar toh. Gitu terus mas. Karena mungkin aku sudah nggak percaya sama orang. Bolak-balik ganti orang aku mas. Satu masalah uang, dua masalah kejujuran. Jadi tak sikat dewe. Capek ya capek mas. Aku sampai mikir gini, master chef loh aku. Ngapain kok aku sok ngedekno tenda dewe, belanja sendiri, apa-apa sendiri. Karena ya apalagi mas kalau hidup di Tulungagung ya seperti ini. Mungkin ya, ini ada pemikiranku jalan buntuku. Aku punya pikiran jalan buntu. Pergi ke Amerika. Kerja di Amerika. Kan punya temen, dia udah ke sana dan dia bisa menjamin itu semua. Itu tapi jalan buntuku mas. Kalau aku ke sana ke luar negeri, satu, kalau pulang kan susah. Ini bukan luar kota. Yang kedua, anakku. Yang ketiga, aku bakalan malah anjlok di Indonesia. Alasannya mendirikan usaha karena nggak ada kerjaan lagi, Mas. Waktu itu endorsean itu sepi banget, nggak ada sama sekali. Pemasukan cuma 1 bulan 1,5 juta. Akhirnya aku bikin usaha. Ada investor, bikin usaha ternyata aman. Jadi per bulan dapat dari sini. Ya alhamdulillah cukup buat makan, pampers anak, susu anak. Tapi kalau untuk tabungan masih belum. Makanya gimana caranya aku harus naikin namaku lagi, Mas. Dan aku orang yang mungkin arek-arek teman-temanku mikir aku sombong ya. Orang yang nggak mau dimintain tolong. Banyak yang mau nolong aku mas. Ayo usaha ambil aku, ayo ini tak bantu. Nggak mau aku mas. Sama sekali. Itu terjadi waktu aku di Malang. Aku di Malang bikin usaha sama 3 berandal. Mas Abdi sama Rehan. Itu berjalan cuma 1,5 bulan tok. Setelah itu tutup. Nggak ada pemasukan sama sekali. Aku sudah pindah Malang. Nggak ada pemasukan sama sekali. Akhirnya aku mutusin pulang ke Gresik. Itu pun dihalang-halangin sama semua orang. Pulang ke Gresik, istri sakit, anak sakit, minta tinggal di sini akhirnya. Itu ceritanya mas. Bisa ditolong aku karena itu. Mungkin istriku capek ngeramut anak sendiri, sampai kejadian itu sakit, istriku juga sakit, minta pulang ke sini, ya wis tak jemput ke sini. Tak ajak pulang lagi ndak mau, ya wis tinggal di sini aja. Kalau dibilang aku pengen keluar kota lagi, pingin nyari jati diri, mungkin di Amerika itu tadi. Ya gajinya dibilang kalau aku 3 tahun 5 tahun ke sana pulang ke sini sudah jadi crazy rich mungkin ya. Tapi banyak mas yang harus dipikirkan itu karena itu luar negeri. Di mindsetku mungkin kalau keluargaku bahagia aku juga rezekiku pasti banyak kok mas. Istriku seneng pasti rezekiku banyak. Intinya gitu toh. Mungkin belum saatnya. Aku harus percaya ambek sing kuwasa iki. Meskipun kini sampai jatuh mbabat alas, lek gurung wayane rezekine ya gurung wayane rezekine mas. Yang penting gelem gerak aman. Kalau diomong enak, enggak enak mas di Tulungagung. Enggak ada uangnya. Enggak ada uang sama sekali, tabungan malah habis.
Yang biasanya tabungan alhamdulillah bisa buat 3 tahun, ini saulan lumbung-lumbuan Mas. Kalau orang tua melihat dengan sekarang, komentarnya apa? Sekarang ya, awalnya ya dimarahin. Ini awal dimarahin, ini marahin. Akhirnya pas pulang emak diliatin gini tok ambil ibuku. Itu tok. Cuman ibuku dulu pernah bilang waktu di MasterChef ya, 6 besar ini kita nggak tahu, nggak ada yang tahu. Orang tua ini didatengin. Wah nangis aku Mas. Ya mungkin kecilanku pernah dicium, tapi semasa ingatku sampai besar itu baru pertama kali dicium lagi sama ibuku sini. Terus bilang makasih wis bisa naikkan derajat orang tua. Dan sampai sekarang meskipun tampilanku seperti ini, pesannya orang tua yang penting ojo ngisin-ngisini. Ngisin-ngisini dalam arti sebagai kepala rumah tangga itu Mang. Ya apa caranya kamu harus bekerja. Itu tok intinya pesannya ibuku. Kan bapakku kan almarhum. Mungkin almarhum bapakku kalau lihat ini marah, ngamuk Mas. Mungkin kalau dilihat aku tatuan gini. Tujuannya ya itu Mas soalnya nyenengin keluarga. Intinya itu tok. Aku bikin ini mesti sambat. Aku mesti sambat deh istriku. Wah aku ki MasterChef loh yo. Tapi kok blonjo dewe, sembarang kalir dewe semenjak ditolong aku. Banyak orang sing bilang kok malah mengasingkan diri nang kene ki nyapo. Aku ndak tahu Mas. Kalau ndak se-hype dulu iku carane biar se-hype dulu lagi ndak tahu aku carane ya. Mungkin jalan buntuku yaitu lari ke luar negeri. Sebenarnya kayak gini yuk kangen Mas, meskipun pengusaha gini sangat-sangat kangen masak di dapur, ketemu tamu, nge-serve makanan kayak gitu, ngenalin makananku. Sebenarnya kangen aku Mas. Tapi masih belum ada yang mau nawarin aku loh, belum ada. Saya Syaril, selaku yang punya pedesan, kulit, goreng, sambelan. Terima kasih buat kalian. Semoga mampir di tempat saya. Terima kasih.